pagi pemirsa, bersama saya Hansa Naura Zaida. Kabar pendidikan datang dari SMA Negeri 2 Samarinda pada 30 Oktober 2025. Siswa kelas 12 melaksanakan tes kompetensi akademik atau TKA untuk pertama kalinya sebagai tolak ukur kemampuan akademik sebelum memasuki perguruan tinggi. Tidak seperti ujian sekolah yang berfokus pada hafalan, TKA menuntut pemahaman konseptual dan kemampuan untuk berpikir kritis. Pelaksanaannya yang mendadak membuat siswa harus mengejar persiapan dalam waktu yang singkat. Salah satu peserta, Putri Yanis, membagikan pengalamannya dalam menghadapi TKA. Baik, kami akan berbicara dengan Kak Jibril di area lokasi. Dengan saya Nur Muhammad Jibril Anakli, di sini kami sedang berada di depan aula SMA Negeri 2 Samarinda bersama narasumber kami yang ingin kami siap wawancarai mengenai TKA kemarin. Perkenalan diri dulu boleh ya Kak? Perkenalkan, nama saya Putri Yanis, saya berasal dari kelas 12C. Baik, dengan Kak Putri Yanis di sini dari kelas 12J. Apa pendapat Kakak diadakannya TKA oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan ya Kak? Oke, menurut saya, pendapat saya mengenai diadakannya TKA oleh Kemendikbud, sebenarnya saya cukup setuju dengan program tersebut karena program tersebut bisa menjadi salah satu ujian bagi kami kelas 12 untuk mengukur nilai kemampuan akademik kami. Cuma mungkin di satu sisi banyak saya termasuk orang-orang kelas 12 lainnya yang punya pendapat berbeda juga karena pemberitahuan mengenai TKA tersebut termasuk mendadak, jadi persiapan kami itu kurang matang, kurang lebih. Menurutnya, TKA adalah program yang baik karena menguji kemampuan akademik secara menyeluruh. Tapi pelaksanaannya datang yang terlalu mendadak, jadi mereka tidak mempunyai persiapan yang matang. Putri mulai meninjau ulang pelajaran dari kelas 10 sampai 12, membuat catatan ringkas dan memperbanyak latihan soal untuk mempersiapkan dirinya. Ia mengakui bahwa TKA memang membantu mengukur kemampuannya, tetapi di saat yang sama malah menambah tekanan baru bagi siswa kelas 12. Ia pun memberikan pesan untuk adik kelas yang akan menghadapi TKA di tahun berikutnya. Apa sih tips Kakak untuk adik kelas yang akan mengikuti TKA nanti agar bisa lolos dengan baik ini Kak? Untuk adik kelas misalnya di tahun depan nanti tetap ada program TKA ini yang pasti dipersiapkan matang-matang. Kalau bisa perbanyak review materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Nanti kalau misalnya kalian udah jadi kelas 12, pokoknya dicicil-cicil aja materinya, terus juga perbanyak latihan soal. Terus kalau misalnya memungkinkan itu ikut bimbel baik mau offline ataupun online karena itu sangat membantu untuk pelaksanaan TKA. Ia menyampaikan kalau TKA masih dilanjutkan, sebaiknya dipersiapkan dari jauh hari. Jangan tunggu sampai sebulan sebelum ujian seperti dirinya. Mulailah latihan soal lebih awal. Apakah Kakak merasa sudah cukup siap dengan materi yang diujikan pada saat TKA kemarin Kak? Untuk saya sendiri sebenarnya saya lumayan cukup siap untuk menghadapi TKA karena saya sudah mempunyai persiapan bekal ya selama 1 bulan. Cuman mungkin memang saat pelaksanaan itu saya sempat beberapa kali terkendala dalam menjawab soal dikarenakan mungkin waktunya yang mepet untuk soalnya seperti itu. Pemirsa, dari pengalaman Putri Yanis, terlihat bahwa TKA bukan hanya tentang menjawab soal, tetapi juga kesiapan mental dan pola belajar baru yang menempatkan pemahaman di atas hafalan. Baik, terima kasih banyak ya Kak sudah siap diwawancarai dan saya kembalikan ke studio. Ya, baik, terima kasih untuk Kak Jibril terkait informasi terkininya. Kini sudah sampai waktunya kami untuk pamit undur diri. Saya Hansa Naura Zaida melaporkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada liputan petang nanti dan selamat pagi.